Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean line up Timnas versus Australia. Nah, kalau kita melihat ya di pertandingan kemarin, kita sama-sama sudah menyaksikan ya bahwa sebenarnya dari ball possession, kemudian bagaimana ya pola permainan Timnas saat melawan Qatar itu sudah sangat baik. Bahkan ini juga sudah dipuji ya, bukan berarti saya meninggikan Timnas, tetapi memang faktanya ya dari beberapa media seperti media Jordania, Irak ya, kemudian media-media Arab ya, itu sangat sepakat dengan apa yang sudah dilakukan oleh Shin Tae-yong dan juga pola permainan timnas Indonesia. Tetapi kalau kita melihat di pertandingan, memang kita sedikit dirugikan dengan keputusan wasit. Dan dilihat ya, kita sudah kehilangan dua pemain, Ivar dan juga Sananta. Oleh sebab itu, Sintayong harus pandai untuk merombak dan juga meracik line up agar bisa menang melawan Australia. Karena kemenangan lawan Australia, kemudian nanti kemenangan juga ya kita harapkan saat melawan Yordania, ini diharapkan bisa meloloskan timnas Indonesia ke fase selanjutnya. Oke, saya akan membahas mengenai line up. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, saya langsung saja ya teman-teman ya, langsung membahas mengenai line up timnas. Di sini untuk di posisi penjaga gawang terlebih dahulu. Nah, oke, untuk di penjaga gawang, di sini tentu ada nama sosok Hernando Ari. Nah, Hernando Ari ini sangat sentral sekali ya, menurut saya juga. Jika pun dia tidak ada kendala sama sekali ya, nanti malam dia pasti akan diturunkan. Dan Hernando ini juga penampilan sangat luar biasa, jadi saya tidak ragu ya untuk menempatkan Hernando di posisi penjaga gawang utama. Dan saya sangat yakin juga untuk Coach Shin juga pasti akan mempercayakan sosok Hernando. Nah, kemudian untuk di lini belakang ya, ini di lini belakang menurut saya penampilan Ferrari bersama klub itu memang sangat disorot ya. Tetapi ya penampilan Ferrari bersama timnas kali ini ya itu terlihat di pertandingan saat lawan Qatar kemarin, itu terlihat sekali ya dia itu sangat dewasa. Dan kalau teman-teman lihat selama 90 menit kemarin ya, lemparan-lemparan jauh Arhan rata-rata dimenangkan oleh Ferrari. Dan ini menurut saya adalah strategi dari Sintayong agar Ferrari, Rido ya dan juga para pemain belakang lain itu naik karena memiliki postur yang lumayan tinggi, dan Ferrari menurut saya untuk di pertandingan ini masih cocok untuk diturunkan. Oke, kemudian untuk di lini tengah ya, yakni sang kapten, yakni sosok Rizky Ridho. Nah, melawan Australia, Rizky Ridho juga memiliki pengalaman ya saat di Piala Asia kemarin, dan dirinya juga sudah tak ragu lagi ya untuk melawan setelah Australia. Apalagi kalau dilihat materi pemain Australia pun dengan Indonesia di sisi striker ya itu sama karena rata-rata bermain di liga domestik. Dan menurut saya ini menjadi keuntungan jika Rizky Ridho dengan pengalamannya bermain di klub dan juga timnas Indonesia senior ini bisa memimpin untuk di back ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di sisi sini teman-teman kiri. Nah, di sisi kiri ini biasanya memang ditempati oleh sosok Arhan. Tetapi kalau melihat Sintayong sepertinya harus berputar otak. Nah, apakah Arhan ini akan diturunkan? Kita akan bahas di ini selanjutnya teman-teman ya, di posisi selanjutnya. Tapi yang jelas untuk Nathan ini, kalian bisa melihat ya, banyak yang bilang ketika Nathan masuk di babak kedua, ya itu belum ada efek ya bersama timnas Indonesia. Menurut saya salah total teman-teman. Mengapa demikian? Karena Nathan bisa menjadi seorang gelandang serang dan juga gelandang bertahan. Kalian bisa melihat ketika Nathan ya, dia masuk sampai di lini gelandang bertahan dan juga gelandang serang. Ketika ya Indonesia malah ini teman-teman ya, hanya tersisa 9 orang. Nah, ini artinya memang daya jelajah Nathan ini sangat dibutuhkan ketika melawan Australia. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Oke. Kemudian selanjutnya, ini sebenarnya ada dua sosok yang menurut saya memang sangat penting, yakni Ilham Fajar Fatur Rahman dan juga Rio Fahmi. Nah, tetapi kalau dilihat dari kemarin ya melawan Qatar, penampilan Rio Fahmi ini tidak buruk. Dan ini bisa menjadi acuan mengapa Sintayong ini akan menurunkan kembali Rio Fahmi di sini. Karena dia juga sudah memiliki apa ya, bisa dibilang koneksi dengan Ferrari sehingga nantinya dia bisa mampu untuk
membantu di lini penyerangan sayap timnas Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya ini lagi-lagi ya, untung menurut saya kita masih untung walaupun kita sudah tidak diperkuat oleh Ivar Jenner melawan Australia ini karena akumulasi kartu, kita masih memiliki sosok Arhan Fikri. Nah, Arhan Fikri ini menurut saya perannya sangat sentral untuk menjadi gelandang pengangkut air. Dan dirinya saat ini memang dari kemarin ya, penampilannya itu sangat mobile. Tetapi dia agak sedikit telat terkadang dalam mengambil keputusan. Tetapi kita hanya memiliki Arhan Fikri yang mampu diandalkan di lini tengah ini ya. Ada Nur Ihsan dan lain sebagainya, tetapi dari segi pengalaman internasional Arhan Fikri masih layak untuk menjadi starter. Oke, nah ini baru yang kita bahas ya, ini Pratama Arhan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang, kenapa Arhan diturunkan? Sedangkan seharusnya posisi Arhan ini sama dengan Nathan. Nah, jawabannya simpel, teman-teman. Arhan ya, bahkan di pertandingan sebelumnya itu lebih cocok winger dan dirinya selalu membantu penyerangan. Karena di sini ya, teman-teman, sebentar, di sini ada sosok Witan Sulaiman. Nah, mengapa saya bilang di sini ada sosok Witan Sulaiman? Karena Arhan dan juga Witan ini sudah memiliki chemistry yang sangat bagus, baik itu di timnas senior ataupun di timnas U23. Artinya ya untuk lini line up starter timnas Indonesia ya sosok Arhan dan juga Witan bisa saja mereka menjadi starter. Dan ini akan menjadi posisi yang bagus menurut saya karena Arhan ini dia selalu menjadi apa ya bisa dibilang pemain yang memang super sibuk untuk membantu lini penyerangan dan juga bertahan. Karena memang dari segi fisik Arhan ini sudah bagus sekali. Dan saya yakin sekali Sintayong bisa menurunkan Arhan, kemudian Nathan dan juga Witan. Nah ini menurut saya menjadi strategi yang sangat cocok. Oke, kemudian selanjutnya di sini ya tentu untuk gelandang serang kita masih mempercayakan sosok Marcelino Ferdinand. Marcelino segi penampilan sangat luar biasa, kemudian dirinya juga memiliki daya jelajah yang tinggi, mampu untuk bisa membantu menjemput bola ya defensif dan juga dia mampu untuk menyerang ya ofensif bersama para pemain-pemain striker. Dan menurut saya sosok Marcelino ini sangat cocok untuk tetap menjadi gelandang serang timnas. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini Rafael Struijk sebenarnya kalau diletakkan di striker itu juga sangat bagus. Ketika melawan Qatar kemarin kalian bisa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan ketika dia membuka ruang kemudian menendang shot on target ya, on target itu bahkan ini teman-teman ya mengenai Mistar ya yang gawang dan ini menurut saya menjadi poin plus. Sebenarnya Rafael Struijk ini juga sangat berbahaya. Bagaimana cara dia mengkeeping bola ini sangat luar biasa. Artinya memang sosok Rafael Struijk ini sangat diandalkan dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa karena memang sebenarnya Rafael Struijk ini di klubnya bersama Ado Den Haag itu memang dia lebih ditempatkan di sayap seperti itu. Nah, mengapa di sini kita ya tidak menempatkan atau saya tidak menempatkan Rafael Struijk di striker murni? Karena menurut saya ya dengan tidak adanya sosok Ramadan Sananta ya ini akan membuat Hoki Caraka ini akan masuk di sini. Nah, Hoki Caraka ini sangat cocok menurut saya karena memang dia secara pengalaman internasional bersama timnas U19, U21, U23 dan juga senior pun dia selalu diturunkan oleh Sintayong karena Sintayong percaya dengan dirinya. Dan ini akan menjadi kesempatan bagi Hoki ya untuk menggantikan posisi Sananta. Dan Sananta menurut saya karena dia tidak bisa main karena kartu merah kemarin, diharapkan dia mampu untuk mengejar stamina-nya di laga terakhir di grup ya penyisian grup ini melawan Yordania. Ya diharapkan ini akan menjadi hal yang sangat bagus ya dengan formasi 3-4-3 dan di sini kita akan melihat beberapa pemain-pemain yang memang secara kejutan ya menurut saya seperti Hoki ya kemudian Rio Fahmi Ferrari ya ini sudah mulai bagus kita melihat ya seperti Ferrari dan juga Rio Fahmi ini mampu berkembang di pertandingan pertama ya menurut saya seperti ini kalau permainan timnas Indonesia sedikit meningkat ya atau sedikit lebih baik di pertandingan saat melawan Qatar itu sangat yakin sekali timnas bisa menang karena yang dilawan ini hanya timnas U23-nya Australia dan Australia senior pun kalau melawan Indonesia dia bisa ini teman-teman kita bisa melihat bahwa dia tidak bisa apa-apa dan kita harus menunggu bagaimana
yang harus dilakukan oleh Sintayong. Tapi yang jelas ini menjadi formasi yang sangat ideal menurut saya karena ini adalah pemain-pemain yang memiliki jam terbang, kemudian pemain-pemain yang memiliki pengalaman. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, Bang, kemana Justin Hubner? Oke, kita akan bahas di konten selanjutnya. Yang jelas, kalian terus simak ya di konten-konten ini. Dan peluang Justin Hubner apakah main, saya akan bedah juga di konten selanjutnya. Oke, teman-teman, dengan formasi dan juga line up seperti ini, apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.